Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang pada hari ini kita berjumpa kembali dalam program RMC Podcast yang biasa kita mengundang para tokoh, para influencer, para orang-orang yang dapat memberikan kita inspirasi tentunya dalam pembangunan di Kota Balikpapan. Nah, pada hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, senior, dan banyak punya pengalaman yang akan kita dapatkan pada hari ini bersama Ibu Musdalifah. Selamat datang Ibu Musdalifah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Cukup panjang perjalanan dari Kampung Baru ke sini ya Bu ya? Iya. Mungkin bisa disapa-sapa pemirsa dari RMC Podcast. Selamat siang ya teman-teman semua yang ada di RMC dan ada yang di rumah baru, Kampung Baru ya khususnya ya. Untuk masyarakat Kampung Baru, Baru Karyangau, Baru Ilir, Margasari, Baru Tengah, Baru Ulu. Ya itu aja ya. Gimana diundang di studio RMC Podcast, gimana perasaan seorang Ibu Musdalifah? Sangat terharu lah ya. Kalau tidak salah sih kami kan masuk di RMC juga. Ya. Pada tahun berapa itu kira-kira? RMC itu tahun berapa ya? 1995 kalau nggak salah ya. 95 mungkin sudah mulai ya. Program saya dengar program zakat ya sudah dijalankan. Termasuk di dalamnya ya. Iya, termasuk di dalamnya. Ya, Ibu Cici, Masya Allah. Keluarga di rumah, anak-anak tumbuh dewasa dan sekarang lagi mungkin ada yang sudah sekolah dan seterusnya, gimana Ibu? Masya Allah. Ya alhamdulillah sih anak-anak saya yang pertama kan. Ya. Bapak suami saya dulu. Ya. Dharma Dirita yang di kantor Barokah ya. Iya. Yang pertama anak saya Muhammad Geska, Seva Dharma Putra, itu di kuliah sekarang. Yang kedua Wasiatul Nesta Dharma Putra. Yang ketiga itu SMA ya, SMA 2. Yang ketiga dan keempat itu kembar. Muhammad Haidir dan Muhammad Haidar. Sekarang di SD 09. 09 ya. Semua, pendidikan semua ya. Alhamdulillah. Berbicara tentang pendidikan, ceritakan dong Ibu Musdalifah proses pendidikan dari mungkin PAUD pada zaman itu kalau ada TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliahnya di mana sih seorang Musdalifah nih, biar pemirsa Balikpapan Barat itu mengetahui latar belakang pendidikan dari seorang Ibu Musdalifah. Saya itu TK-nya di TK Manuntung. Memang asli dari Balikpapan Barat juga ya. SD di SD 08 Balikpapan Barat. SMP di SMP 4 Balikpapan Barat. Ya. SMA di SMA Negeri 3 Balikpapan Barat juga. Luar biasa. Kuliah itu di UMI. Iya, UMI Makassar. Ambil jurusan apa teman? Teknologi Industri. Oh, pantasan namanya Musdalifah ST. Jadi pemirsa sudah tahu singkatan dari ST adalah Sarjana Teknik. Yang beliau nyam pendidikannya. Iya. Tahun berapa itu lulusnya? 98. Iya. Sebagai seorang mahasiswi pada saat itu, kira-kira motivasi apa yang kemudian Ibu Musdalifah dapatkan sehingga mau menempuh jenjang pendidikan sampai sarjana? Saya itu kebetulan kan orang tua saya. Ya. Bapak saya 2 anggota dewan. Ya. Cuma beliau almarhum. Ya. Saya 94 itu di Makassar. Ya. Terus saya balik. Bapak saya kan enggak. Itu otomatis kan saya harus, namanya saya anak pertama ya. Anak pertama. Baik. Dari 7 bersaudara. Ya. Saya harus berkecimpung
Pokoknya saya harus kuliah lah. Kuliah. Saya bilang gitu kan. Dalam diri saya kuliah. Saya anak pertama. Ya. Persoalannya. Saya 7 bersaudara. Ya. Saya harus kuliah. Insya Allah saya kuliah. Luar biasa. Pendidikan yang beliau tempuh ya ini menjadi inspirasi bagi anak-anak muda di Balikpapan Barat untuk jangan putus asa. Mau orang tua sudah duluan pergi, kemudian mungkin kondisi kehidupan kita tetap kita punya usaha untuk menempuh pendidikan karena sangat pentingnya ya. Alhamdulillah. Berikut ini berkaitan dengan kehidupan seorang Ibu Musdalifah. Ceritakan dong atau sebutkan 5 orang yang berpengaruh dalam hidup seorang Ibu Musdalifah. Yang pertama itu suami saya. Masya Allah. Ya. Pertama itu suami saya, Dharma Derita. Ya. Yang kedua itu adik-adik saya. Adik saya. Adik saya ada Rita, ada Wahida. Yang sekarang Kadis PU ya? Iya. Wah, luar biasa memang keluarganya ini. Ada Rita, ada Wahida, ada Jirana, ada Yuliana dan ada Pratiwi. Ada Rahmawati. Perempuan semua perasaan? 7 perempuan semua. 7 perempuan, luar biasa ya. Pantasan slogannya itu wanita tangguh, wanita tangguh ya, luar biasa. Itu baru yang kedua tadi. Yang pertama suami, yang kedua adik-adik, yang ketiga apa ini Ibu Musdalifah? Anak saya. Anak. Yang keempat? Keluarga dekat saya. Keluarga dekat, termasuk luar biasa Bapak Haji Rahmat dan seterusnya ya, Masya Allah. Yang kelima mungkin? Yang kelima masyarakat deh. Masyarakat, wah ini luar biasa ini. Orang-orang yang berpengaruh, ya jelas dong, karena kita ke siapa saja berinteraksi, itu pasti punya pengaruh untuk diri kita, untuk semangat kita untuk bisa survive ke depannya. Yang kita ketahui pemirsa di rumah bahwa orang tua dari Ibu Musdalifah pada tahun 90-an ya, 94 atau 95 sudah duluan mendahului kita, ayahanda beliau yang kemudian beberapa saat kemarin ibunda beliau. Ceritakan dong nasihat orang tua baik dari ayah atau ibu yang sangat menginspirasi dalam kehidupan perjalanan hidup seorang Ibu Musdalifah. Saya itu ingat ibu saya. Ibu saya bilang, "Nak, kita itu harus jadi orang." Jadi orang. Ya, itu aja. Jadi orang yang penuh manfaat. Jadi orang yang baik. Jadi orang yang bisa memberikan solusi dari masalah orang lain. Doanya ibu ya. Iya. Mungkin karena doa daripada ayah, daripada ibu itulah yang kemudian mengantarkan sosok 7 wanita ini bisa sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat bermanfaat pada hari ini. Kira-kira ini Ibu Musdalifah, cita-cita terbesar seorang Ibu Musdalifah dalam hal kebermanfaatan di tengah-tengah masyarakat itu apa sih? Saya ingin menjadi anggota dewan sih. Iya. Itu turunan dari bapak saya. Iya, berarti ada ini ya, semacam ada pesan, ada darah-darah bahwa tidak cukup kita sebagai pribadi, tapi kita harus orang yang punya pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Seperti itu Bu Mas. Iya. Kira-kira kalau Bapak pernah menjadi anggota dewan, dulu partai apa Bapak? Partai Golkar. Golkar juga, jadi memang udah kuning dari sananya Ibu Musdalifah ya. Ada hal-hal yang diingat mungkin dalam proses ayah dulu, Bapak dalam prosesnya? Bapak itu apa ya, sangat, saya jadi nangis loh. Ya, sangat ya. Sabar mungkin, semangatnya Bapak. Bapak itu orang yang kuat ya. Kuat. Sama Mama. Ini mampu kemudian 7 anaknya ini tumbuh menjadi wanita yang tangguh semua.
apa mungkin ada diingatan sebagai saudara tertua yang selalu Bapak tanamkan kepada seorang Musdalifah? Kita itu harus belajar ya nak. Belajar. Karena kalau nggak belajar nggak bisa, nggak tahu apa-apa. Itu aja sih. Dalam hal keagamaan mungkin yang keagamaan sering sih. Bapak kan ketua masjid kan? Ya. Ketua masjid Al-Ula. Al-Ula. Iya. Luar biasa. Yang kemarin baru sempat. Iya. Itulah itu saya bilang. Apa pesan-pesan beliau dalam hal keagamaan yang biasa Ibu Musdalifah dapatkan? Pesannya beliau jangan tinggalkan sholat. Itu aja. Jangan tinggalkan sholat. Selalu berbakti kepada bapak dan ibu. Itu. Sama orang juga harus legowo. Baik sama siapa saja. Iya, sama siapa saja baik-baik ya. Tidak melihat dia. Tidak melihat siapa di mereka. Iya. Itulah yang kemudian mengantarkan kepribadian seorang Ibu Musdalifah dan keluarga dan saudara-saudara sekalian. Sebagai seorang anak, ada mimpi-mimpi yang mungkin belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mungkin dipesankan untuk dilanjutkan dari ibu. Kira-kira ada? Insya Allah sih ya. Kalau saya menjadi anggota dewan, saya akan melanjutkan bapak saya. Itu aja. Kerjanya seperti dulu ya, membangun Balikpapan Barat. Iya, itu aja. Balikpapan Barat tetap tumbuh. Iya. Tetap berkembang, ada atau tidak adanya Ibu Musdalifah. Maka selagi kita ada, peran apa yang Ibu Musdalifah perbuat sejauh ini melalui organisasi, melalui keluarga, melalui pribadi, bahkan apa yang sudah Ibu lakukan untuk banyak orang di Balikpapan Barat? Kalau untuk Balikpapan Barat sih kami itu sudah tahulah orang-orangnya. Orang-orang itu sudah tahu apa yang kami akan lakukan. Ya, kami itu sudah membantu orang. Ya kan, orang yang kesusahan kami bantu. Itu aja. Tanpa mengenal dia siapa, dari mana. Contohnya Bapak yang sama-sama kita sudah hari ini. Biasa. Ya, tadi kami juga mendengar bahwa Ibu Musdalifah ini adalah orang yang suka berorganisasi ya, Ibu ya. Tolong ceritakan dong, organisasi apa saja yang kemudian pernah diikuti semenjak muda, bahkan semenjak sudah dewasa, atau bahkan pada hari ini, dan di bidang apa saja sih organisasi ini? Ibu Musdalifah ceritakan. Dan kenapa mau terlibat dalam hal itu? Apa yang kemudian menjadi ketertarikan seorang Ibu Musdalifah dalam berorganisasi? Jadi saya itu organisasi itu pertama dari kuliah. Kuliah terus ke KNPI. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Ya kan? Terus ke sekolah-sekolah ya. Waktu di zaman kuliah, organisasi apa yang diikuti? Organisasi kemanusiaan, kemahasiswaan. Di bidang teknik tadi atau ekstra kampus? Ekstra kampus dan teknik. Ekstra kampus bisa disebutkan apa? Kami sering membantu orang-orang. Itu aja. Di aktivitas di kampus di mahasiswa, semenjak mahasiswa. Jadi seorang Ibu Musdalifah ini memang punya kemauan dalam segi sosial yang tinggi ya. Makanya ikut organisasi sehingga banyak bergerak di bidang apa saja. Di KNPI hari ini ada nggak masih masuk organisasi? Mungkin KKS, KKMSB atau apa? KKMSB ya, bagian Sulawesi. KKMSB sama KKSS sih. Cuma KKSS itu saya enggak lah. Kayaknya sudah mulai menahan diri ya, karena lebih fokus ke Partai Golkar misalkan di wilayah Barat ya. Bisa diceritakan seorang Ibu Musdalifah pada hari ini, tadi kita berbicara tentang tokoh ya yang menginspirasi, di dalamnya ada beberapa tokoh yang mungkin bisa disebutkan ya, Ibu Musdalifah, sejarahnya, kemudian
kiprah dari seorang Ibu Musdalifah dalam Yayasan Rahmat Maksud Center itu tersendiri, kemudian kaitannya dengan owner, kaitannya dengan pendiri dari yayasan, komunikasinya seperti apa dengan Haji Rahmat dan Haji Rudi? Saya itu mengenal beliau kan pada saat 2000, bukan 2000 sih, pada saat beliau menjadi Yayasan Rahmat Maksud. Itu kan, kalau Pak Rudi kan Bani Maksud, itu aja. Ada kesan apa semenjak komunikasi yang berjalan, semenjak kenal dengan Haji Rahmat, kesan dan pesannya, kepribadian beliau seperti? Kalau Pak Rahmat itu sangat bagus sih, sama Pak Rudi juga sangat bagus, sangat baik ya. Untuk keluarga juga baik, untuk kemudian masyarakat juga baik. Iya, tentunya dengan mendirikan yayasan ini kan, menjadi jembatan kebaikan beliau agar lebih termanage, terbaik, termanage dan tersistem berkelanjutan gitu, ke depannya. Mungkin aktivitas dari seorang Musdalifah selain mempersiapkan 2024 ini ya, di rumah atau di mungkin olahraga, apa sih aktivitas kesibukannya Ibu Musdalifah? Saya ini betul-betul hanya untuk dulu, untuk pencalekan ya. Pencalekan. Itu aja. Aktivitas olahraga yang kemudian mungkin ada hobi selain itu yang biasa dilakukan? Hobi sih dulu sering main voli. Main voli. Oh, jadi hobi main voli nih Ibu Musdalifah ya. Kenapa suka voli itu dasarnya dari mana? Apa dari SD? Dari SD. Dari SD. Mungkin jangan-jangan atlet dari SD ya? Dari SD kan saya mewakilin SD 08 ke Balikpapan Utara. Balikpapan Utara. Saya ikut ke sana, saya wakilnya sana, jadi saya ikut ke sana. Ya, luar biasa. Jadi waktu SMP juga, SMA juga. Voli ya? Iya. Voli. Iya, karena kita punya banyak hobi gitu kan. Pasti ada hobi yang menjadi ketertarikan kita sendiri gitu. Ternyata Ibu Musdalifah suka voli teman-teman ya. Jadi beliau tetap sehat pada hari ini dan karena olahraga tentunya ya. Ini terkait dengan persiapan pekerjaan, keseriusan langkah-langkah dari seorang Ibu Musdalifah dalam menatap tahun-tahun kemenangan ya, Masya Allah ya. Ibu Musdalifah, kami kan tadi sudah kita sedikit kita bahas bahwa ayah adalah seorang anggota dewan pada zamannya di tahun 90-an. Hari ini semangat itu apakah karena beliau? Pastilah. Pasti karena beliau ya. Dan juga saya sih punya unek-unek. Ya. Silahkan disampaikan. Saya itu ingin membantu orang, ya kan, ingin membantu masyarakat sekitarnya, itu aja. Masyarakat yang mungkin kesehariannya tidak layak, menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah ya. Pemerintah. Artinya tergerak hati. Seorang. Memang kondisi di Balikpapan Barat itu seperti apa? Bisa digambarkan? Sekarang sih sudah bagus sih, sudah aman, sudah bagus lah. Sudah bagus ya. Sudah bagus. Dengan adanya perkembangan pembangunan dari Pertamina RDMP itu kan cukup menyita banyak SDM. Kira-kira Ibu Musdalifah ada pesan apa kepada masyarakat, tentunya kepada para anak-anak muda di Balikpapan Barat untuk bisa lebih semangat dalam berkarir misalkan? Kalau saya sih untuk masyarakat ya, untuk adik-adik saya ya. Untuk adik-adik saya kita harus berjuang ya. Karena kalau bukan kita sendiri nggak bisa. Kita nggak bisa mengharap orang lain. Iya, nggak bisa mengharap orang lain. Kita harus harus berjuang, harus punya inisiatif. Berdiri di kaki sendiri. Ya, ceritakan dong Ibu Musdalifah, kita mumpung bicara tentang semangat survive tadi, kita harus berdikari ya, kita harus mandiri gitu ya.
Proses berkarirnya Ibu Musdalifah setelah lulus kuliah itu seperti apa sih sampai sekarang? Setelah lulus kuliah, Iya. saya itu masuk di kantor Pak Haji Rudi Masud. Pak Haji Rudi Masud. Pak Haji Rudi Masud. Ya, Saya tahunnya 96. 96. 96. 96 ya. Kemudian sampai sekarang atau? Sampai sekarang. Cuma sekarang kan saya off kan. Off. Iya. Tadi kita sudah mendengar pemirsa bahwa Ibu Musdalifah merupakan salah satu calon legislatif Dewan Pemerintah Dewan DPRD Kota Balikpapan. Alasannya sudah jelas tadi, pengen berbuat untuk orang banyak, untuk bisa membuat Balikpapan Barat lebih maju, ya, lebih tertata, SDM-nya lebih maju dan seterusnya. Kita mendengar bahwa Ibu Musdalifah punya slogan nih. Ibu bisa lihat slogannya, perempuan tangguh untuk Balikpapan Barat tumbuh. Bisa dijelaskan maksudnya seperti apa Ibu Musdalifah ya? Perempuan tangguh itu maksudnya kami itu kan perempuan ya. Iya. Ya harus tangguh lah, gitu Iya. kan ceritanya, kayak gitu aja sih. Iya, iya. Ada sosok perempuan tangguh tadi yang menginspirasi Ibu Musdalifah? Ada. Bisa diceritakan? Ibu saya. Ibu saya, ibunya ya. Ya kita doakan ya Ibu Husnul Khotimah ya. Iya. Kemudian beliau mendapatkan amal-amal ya kebaikan dari doa-doa anak-anaknya ya. Yang 7 orang wanita solihah insya Allah. Itu tadi dari slogannya kita sudah mendengar bahwa Ibu Musdalifah merupakan caleg perempuan yang ada di Kota Balikpapan, wilayah Balikpapan Barat, yang pada hari ini juga sementara berjuang. Semoga Allah kemudian memudahkan langkah-langkah Ibu. Kira-kira Ibu Musdalifah ini kan kurang lebih 30 hari lagi nih habis masa kampanye nih. Apa saja yang sudah diperbuat? Ada tidak sih hal terunik atau proses sosialisasi yang tidak diduga di lapangan yang kemudian dapat menambah semangat seorang Ibu Musdalifah? Karena saya mendengar ini Ibu Musdalifah merupakan salah satu caleg yang paling banyak sosialisasi di masyarakat. Silakan Ibu Musdalifah. Saya sih itu aja sih. Saya ke masyarakat aja, turun aja ke masyarakat. Di mana ada orang di situ, umpamanya ada orang yang nggak kan, saya ya infokan aja. Infokan. Iya. Ya, ada nggak cerita ke rumahnya siapa gitu, dia lagi sementara butuh apa dan seterusnya? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Nggak ada. Hal-hal apa aja yang kemudian dipersiapkan dalam menuju 14 Februari nanti Ibu Musdalifah? Yang pasti fisik ya. Fisik. Yang pasti fisik. Fisik karena memang mental gitu iya. ya. Jika seorang Ibu Musdalifah diamanahkan oleh masyarakat Balikpapan Barat untuk mewakili mereka di kursi dewan, peran apa yang kira-kira Ibu Musdalifah paling banyak nih memperjuangkan daripada masyarakat Kota Balikpapan di wilayah Balikpapan Barat? Perannya itu untuk perempuan sih. Perempuan ya. Jadi seorang Ibu Musdalifah lebih banyak mengutamakan aspirasi daripada perempuan, pemirsa ya. Karena banyak yang beliau juga seorang perempuan pastinya yang mengedepankan aspirasi daripada seorang perempuan. Mungkin beberapa hal yang tadi kita sudah dengarkan dari beliau langsung ya, terkait dengan perjalanan hidup beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, karir beliau ya. Semoga itu semua dapat menginspirasi kita dan teruslah berbuat baik. Mungkin ada closing statement buat pemirsa, pesan-pesan dari seorang Musdalifah kepada masyarakat, mau dianya perempuan, dianya bapak-bapak, dianya anak-anak muda, apa sih pesannya untuk mereka? Pesannya yaitu untuk masyarakat Balikpapan Barat khususnya Balikpapan Barat. Kita saling tolong menolong lah, itu aja. Saling tolong menolong gitu ya. Siapa yang kemudian sering menolong pasti dia akan juga ketika ada masalah sih ditolong. Seperti itu. Ini ada sedikit pantun buat
Ibu Musdalifah. Nanti kalau saya bilang cakep ya. Dan seterusnya. Pempek kapal selam. Ya, cakep. Jangan lupa dengan cuka. Cakep. Kerja siang dan malam. Cakep. Demi menggapai cita-cita. Amin. Ya, dari itu kami dari tim podcast media RMC mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Musdalifah yang sudah berkenan hadir di studio kami yang ala kadarnya. Semoga apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau harapkan dan keluarga besar beliau kemudian Allah ijabah, Allah mudahkan dan tentunya Allah menangkan di 14 Februari nanti. Dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.